Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat-sehat aja kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, apakah di sini sudah ada yang pernah bersedekah? Sudah, Pak. Bisa diceritakan bagaimana sedekahnya atau di mana gitu? Saya punya pengalaman bersedekah kemarin. Kemarin di tempat perumahan saya itu ada terjadi musibah kebakaran. Terus saya beserta keluarga saya menyumbangkan baju kami untuk korban kebakaran. Wah, Masya Allah sekali ya. Apakah ada lagi adik-adik yang punya pengalaman seperti dia? Kalau ada, boleh diceritakan ya. Baik, anak-anak, apakah di antara kalian semua tidak ada yang ingin menceritakan pengalamannya lagi? Baik, kita lanjut ya. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sedekah. Atau di antara adik-adik semua sudah ada yang tahu apa itu sedekah? Tahu, Pak. Ya. Jadi, Pak, sedekah itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Iya, betul sekali. Jadi, sedekah itu adalah lihat dari makna syar'i, adalah suatu pemberian sukarela kepada orang lain. Pemberian diutamakan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Hukum dari sedekah sendiri adalah sunnah. Sedekah memiliki banyak jenis, mulai dari materi seperti uang, makanan, barang, dan memberi makan hewan. Jadi anak-anak, dari pengertian di atas, bahwa sedekah itu bukan cuma berupa uang, melainkan dapat berupa makanan, minuman, dan juga pakaian. Seperti yang teman kalian ceritakan tadi, bahwa dia bersedekah berupa pakaian kepada orang yang membutuhkan. Oke, udah pada paham kan ya pengertian tentang memberi sedekah? Selanjutnya mari kita membahas tentang hadis keutamaan memberi sedekah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi, setelah kita membaca hadis yang di atas tadi, kita juga perlu memahami isi kandungan dalam hadis tersebut, anak-anak. Di dalam hadis tersebut tadi dikatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang dapat kita artikan bahwa orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta. Secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menjadikan tangan kita pergunakan untuk memberi dari hasil keringat sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk mencari nafkah dan membanting tulang agar kita terhindar dari meminta-minta. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya alam semesta ini berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, daratan dengan lautan, atas dan bawah, panjang dan pendek, ada kaya, ada miskin, dan lain-lain. Dari pasangan tersebut tentunya harus saling membantu dan saling melengkapi. Sebagaimana kita sebagai manusia, Allah ciptakan seseorang yang memiliki banyak harta tidak lain untuk membantu orang yang kekurangan atau yang miskin. Begitupun sebaliknya, orang kaya perlu bantuan dari orang miskin dengan tenaga dan doanya. Adapun sedekah yang bisa dilakukan sehari-hari, baik berupa uang, barang,
makanan maupun memberi makan kepada hewan. Nah, udah paham kan sampai sini anak-anak tentang sedekah? Nah, kalau masih ada yang dibingungkan, boleh bertanya ya. Saya Pak. Boleh, silahkan. Jadi gini Pak, kemarin saya itu lewat lampu merah. Terus saya melihat banyak preman di sana. Nah itu gimana Pak hukumnya orang yang minta-minta sebagai preman? Nah, jadi gini, hukum meminta itu haram. Tetapi ketika orang itu memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan untuk bekerja, maka hukum untuk memberi kepada orang yang membutuhkan itu menjadi sunnah. Oh gitu Pak. Oke anak-anak, kita lanjut pada hikmah memberi sedekah. Hikmah memberi sedekah ini ada banyak sekali ya. Yang pertama itu, sedekah itu tidak membuat kita menjadi miskin. Kok bisa sih Pak sedekah tidak membuat kita miskin? Jadi ini semua sudah tertuang di dalam hadis di sini. Sebenarnya pernyataan tersebut memberi makna kiasan bahwa meskipun secara fisik harta kita berkurang karena disisihkan untuk bersedekah, namun karunia dan pahala Allah Subhanahu wa taala terus dilimpahkannya kepada kita. Hal ini merupakan janji Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, sedekah dapat menghapuskan dosa. Jadi semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak juga dosa kita yang terhapus. Manusia tentunya tidak akan luput dari dosa. Karenanya Allah memberikan peluang bagi kita untuk bertaubat dan memperbanyak amalan baik untuk mendapat ridhonya. Salah satu caranya dengan bersedekah. Ternyata sedekah ini dapat membantu kita menghapus dosa-dosa kita loh. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Yang ketiga, sedekah dapat melipat gandakan pahala. Semakin kita banyak bersedekah, semakin besar peluang kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang di dalam Al-Qur'an. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan seputar sedekah. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kepada kesimpulan terakhir? Saya Pak. Oke, silahkan. Saya mau bertanya, sedekah yang dilakukan teman saya tadi Pak itu termasuk dalam sedekah apa ya Pak? Baik, sedekah yang dilakukan teman kalian tadi itu termasuk ke dalam sedekah jariah karena dia sudah menolong korban kebakaran, dan yang dia tolong itu berupa pakaian tersebut. Jika dia pakai, si korban memakai pakaian tersebut, maka pahala dari yang bersedekah akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan sedekah ini juga termasuk sedekah yang paling baik dan dianjurkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Dapat dipahami? Iya Pak. Oke anak-anak, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu sedekah merupakan amal yang paling banyak atau yang paling baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersedekah kita dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial dan membuat masyarakat lebih berempati kepada sesama. Dan marilah kita jadikan sedekah ke dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, di sini Bapak akan sedikit memberi kalian tugas berupa tugas merangkum poin-poin pentingnya saja. Untuk pengumpulannya bisa minggu depan ya. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin kita tutup saja pelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus berzikir dan berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dunia dan akhirat.
saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.